Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita coba lagi di kelas ke-6 ya daripada kitab Mukhtasar Syarah Khalidah Bahiyah ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal berkaitan tentang ahkamul aqliyah sudah selesai. Terus apa itu yang menjadi wajibun syar'an alal mukallaf. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah apa? Hudusul alam. Hudusul alam ini adalah masalah yang apa ya? Menurut saya itu masalah yang sangat penting. Bahkan in lam yakun huwa yang paling penting ya. Ya dia akan termasuk salah satu daripada masalah yang sangat usuliyah, sangat-sangat usuliyah di dalam masalah ilmu kalam. Karena itu Anda akan tengok banyak sekali kitab-kitab ilmu kalam itu membahas masalah hudusil alam itu dengan bahagian yang sangat banyak sekali. Anda akan tengok dalam Jauharatut Tauhid. Itu cakap pasal hudusul alam itu bukan 1-2 bait, mungkin ada sekitar 10 atau 15 bait. Jadi 10% daripada pembahasan ilmu kalam dalam Jauharah itu berkaitan tentang hudusul alam. Kenapa? Karena masalah hudusul alam ini saya rasa macam persimpangan. Dia macam persimpangan. Kalau orang Malaysia punya selekoh, dia macam selekoh. Anta kesini, dah berbeza dah. Anta kesini, dah berbeza dah. Jadi memang ada pendapat bahwasanya alam itu imma dia itu qadim atau dia itu hadis. Kalau dia qadim ke sini, dia hadis ke sini. Setelah itu Ustaz Hasan dia tak akan jumpa lagi. Dia tak akan Dia tak akan jumpa lagi. Sebab itu masalah hudusil alam ini masalah yang sangat berat sekali, masalah yang sangat besar sekali. Akan tetapi masalah hudusil alam ini bisa dibuktikan dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang cara yang mudah, ada cara yang susah, ada cara yang mendetail. Dalilnya pun juga macam-macam. Ada yang namanya dalilul hudus, ada yang namanya dalilul imkan, ada yang namanya dalil bukan tamanu. Tamak itu dalil untuk wahdaniyah. Ada dalilul hudus, ada dalilul imkan, ada dalilul nizam, ada dalil akhlaki, ada lagi dalil ontologi. Yang mana Syekh Said Qodai itu bab ini saja beliau jadikan risalah doktorah. Adillatul Aqliyah ala Hudusil Alam Indal Mutakallimin. Kitabnya risalah doktorah beliau ada di dalam apa namanya internet, ada warnanya biru tentang masalah ini saja ya ini. Ada yang namanya lagi dalilus syuhudi. Namanya dalilus syuhudi itu dalilnya mula sodro. Dan mutakallim di dalam level yang mudah semacam ini biasanya mereka menggunakan dalil yang terkenal namanya dalilul hudus. Ya ini dalilul hudus yang disebutkan di dalam matan oleh Al-Imam Ad-Dardir. Dan nanti sekejap lagi mungkin saya akan baca sedikit daripada hasyiahnya berkaitan tentang tatbik dalilul hudus terhadap kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para kaumnya. Yang mana dalilul hudusil alam itu berkaitan tentang bahwasanya alam semesta ini hadis. Apa itu hadis? Dulu tidak ada, kemudian apa namanya? Adalah alam itu hadis. Anda tahu daripada mana? Nah, nanti daripada at-taghayyur wa tabaddul. At-taghayyur wa tabaddul. Lah ini yang namanya dalilul hudus. Saya ditafsiluhu ba'da qalil. Kenapa mutakalimin menggunakan dalilul hudus? Anda mesti paham. Sebab mutakalimin menggunakan dalilul hudus itu bahwasanya muqaddimah daripada dalilul hudus itu badihiyah atau qaribun minal badahah. Rata-rata terbina atas musyahadah. Atau kalau bukan musyahadah, istidlal akli tapi yang mudah
Wadih ya, dia istidlal akli tapi yang mudah. Sebab itulah digunakan dalilul hudus. Dia tidak badi-badi sangat, tidak. Tapi dia mudah jika dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil inilah Ustadz Labib yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk membuktikan kebenaran, untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mutakalimin suka dengan dalilul hudus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Ibrahim mengajarkan Nabi Ibrahim cara untuk istidlal. Itu juga tatbik daripada dalilul hudus yang terkenal dengan nama uful. Yakni masalah uful ini mungkin nanti kita akan baca, bukan di sini ya, dalam mungkin kelas-kelas yang lain kita akan baca. Penting sekali ya, ini mungkin 2-3 kelas secara mustakil tentang tafsirnya Imam Razi di dalam ceritanya Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya tentang masalah inilah uhibul afilin itu falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Lah di sini nih akan ada banyak sekali fawaid daripada ilmu kalam menunjukkan tentang hudusul alam. Dan yang dalam kitab ini hanya basic ya, hanya basic. Kalau Anda ingin lebih tahu lagi tentang dalilul hudus, untuk takrir dalil hudus itu sendiri, itu ada beberapa toroik, ada beberapa cara. Ada caranya Imamul Haromen, ada caranya Imamul Asy'ari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ada yang mix. Itu semuanya adalah cara-cara takrir dalilul hudus. Jadi sekarang ini kita akan baca dalilul hudus yang dengan cara yang paling simpel. Kenapa yang paling simpel? Iya, memang ini masih di dalam level 1. Nanti level selanjutnya kita akan baca dengan yang lebih detail lagi. Sila dibaca Ustaz Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan nadim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Amin. Tsumma alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyyil alima. Ayo, kemudian laman mannya nunnya ini nun taukid al khafifah kan. Tsumma alaman. Kemudian ketahuilah bahwasanya hadzal alama, alam ini kita tak cakap alam-alam selain daripada alam ini. Kenapa ya? Karena ini adalah thariqah mutakalimin. Thariqah mutakalimin itu akan memulai dengan sesuatu yang paling badihi, sesuatu yang paling badihi. Dan sesuatu yang paling badihi ini atau sesuatu yang badihi ini dia tidak perlu untuk dibuktikan kebenarannya, karena dia yang akan menjadi bukti. Karena dalil mesti sesuatu yang jelas, dan yang paling jelas adalah badihi. Kalau badihi kalau dalili perlu dalil, nanti yang lebih jelas daripada badihi. Kalau badihi perlu dalil, tidak akan bisa kita membuktikan apapun. Karena itu mutakalimin dia akan memulai dengan sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang paling badihi. Apa itu? Wujudu hadzal alam. Apakah keberadaan alam semesta ini perlu dalil? Anta tusyahidu hadza alam semesta, ini alam semesta. Kamera juga alam semesta, manusia juga alam semesta. Apa yang Anda lihat semuanya ini adalah alam semesta. Apakah apa yang Anda lihat itu perlu dalil? Kan tidak. Tidak. Sebab itulah disinilah titik kita bermula. Dan saya tidak rasa ya nih ada kelompok-kelompok yang mengingkari wujudu hadzal alam. Mungkin ada yang mengingkari keberadaan Tuhan, tapi saya tidak rasa ada yang mengingkari keberadaan alam semesta. Illa yumkin unas la khalaqalahum wa la qimata lahum. Tapi mayoritas 90% lebih manusia yang ada di sini di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai nanti zaman hari kiamat nanti pasti meyakini wujudnya alam semesta. Ai masih wallahi, apa alam menurut ilmu kalam? Al-alam menurut ulama tauhid, menurut mutakalimin adalah apapun masih wallah, apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Masih wallahil aliyil alim, selain Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan, haditsun muftakiru. Kenapa? Li'annahu qama bihid taghayyur, hada wa taghayyur. Yakni dalilul hudus, illatul hudus wa at-taghayyur. Bahwasanya dalil daripada sesuatu itu hadis adalah taghayyur. Taghayyur ini Ustaz Hasan, apakah perlu kepada jauhar farad? Yakni sesuatu dikatakan dia itu selalu berubah. Apakah perlu dia itu jauharul farad? Yakni jisim yang bukan jauharul farad. Dia tidak bisa taghayyur. Bisa. Wadih ya. Bisa. Oke. Huyula wa surah, apakah bisa taghayyur? Bisa, tidak ada masalah. Karena itu dalil daripada hudusil alam itu berubah-ubah.
Berubah-ubah itu tidak mesti untuk jauhar, jisim, huyula, ataupun surah. Semuanya itu bisa. Karena itu Anda akan tengok sebagian mutakalimin mengatakan bahwasanya asal alam semesta ini bukan jisim wal a'rad, tapi huyula was surah wa huwa qaulul Asfahani. Sebagian daripada mutakalimin mengatakan al asal bukan jauhar farad, tapi huyula was surah. Ini pendapatnya mereka. Walaupun jumhur mutakalimin mengatakan al asal huwal jawahir wal a'rad. Cuma Anda nak cakap itu huyula wa surah, itu adalah jawahir wal a'rad, tidak ada masalah. Karena kenapa? Masalah ini laisa min usuliddin. Anda mesti paham itu. Kenapa? Karena masalah ini tidak diperlukan di dalam isbatul alam. Isbatul alam tidak terpulang, tidak tergantung, tidak tergadaikan, tidak tercagarkan dengan huyula wa surah atau jawahir wal a'rad, tapi dengan apa namanya? Taghayyur. Dalilul hudus wa taghayyur. Apa itu taghayyur? Taghayyur adalah berubah-ubah. Dikatakan at-taghayyur huwa tabaddulil ahwal was sifat li afrodil alam. Hadza huwa. Bergantinya kondisi dan sifat untuk afrodul untuk afrodul alam. Ayo. Li'annahu qama bihit taghayyuru hudutsuhu. Apa makna hudusul alam itu? Adalah wujuduhu ba'dal adam. Hadza huwa definisi daripada hudus. Yang namanya hudus adalah wujud ba'dal adam. Hadza huwa wujuduhu. Dia ada daripada tidak ada, adanya sesuatu daripada ketidakadaan. Wa didduhu ay diddul hudus. Aywa. Wa didduhu wal musamma bil qidam. Aywa, hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Wa didduhu diddul hudus. Namanya adalah Qidam. Apa itu qidam? Ai wujuduhu ba'da ghairil adam, yakni la yasbiquhul adam. Kalau hudus kan al wujud alladzi yasbiquhul adam, tapi qidam al wujud alladzi la yasbiquhul adam. Tengok, ini adalah dasar-dasar daripada ilmu kalam. Habib, ini kita sudah maklum, Anda kena fahami dan benar-benar merasuk makna-makna ini ke dalam di jiwa Anda. Kenapa? Semakin kita naik kelas, saya tak akan ulangi lagi apa itu hudus, apa itu qidam. Hanya kalau soro malakah fikum, soro tahu malakah, soro alif ba ta sudah menjadi sesuatu yang ada pada diri kalian. Tidak perlu saya saya ulangi lagi di sini. Waktunya kalau kalian nak benar-benar memahami mustalah dasar ilmu kalam, guna waktu. Ba'da hadza la khalas. Ba'da hadza kita akan masuk ke dalam level-level yang lebih tinggi. Saya tidak akan mengulangi istilah-istilah semacam ini. Jaya jidan. Wa fi ma yali, aywa. Wa fi ma yali bayanun wa tafsilu ma ujmilahuna mimma aujabahu syar'u fi haqqil mukallafin. Dan yang akan datang ini akan ada penjelasan dan tafsil apa yang ajmalahuna, apa yang disebutkan secara global di sini daripada perkara-perkara mimma, daripada perkara-perkara. Kata-kata mimma ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara itu yang hakikatnya itu banyak, kesempurnaan Allah itu banyak, akan tetapi yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk kita ketahui tidak semuanya. Karena itu famimma, min ini kan min tab'idi ya kan, dan sebagian daripada apa-apa yang diwajibkan oleh syarat. Perkara itu banyak, cuma tidak semua perkara diwajibkan oleh syariat. Hanya beberapa perkara yang diwajibkan oleh syariat untuk diketahui oleh hambanya di dalam hakil mukallafin. Apa saja itu? Fa'lam annal alama wa huwa ma siwallahi ta'ala minal mawjudat. Ketahuilah bahwasanya alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah daripada mawjudat ya. Kita tidak cakap yang makdumat, kita hanya cakap yang mawjudat saja. Dia tak kisah apapun. Yang benda hidup atau benda mati. Mumtaz. Sebagian ulama mengatakan al-alam itu daripada perkara-perkara yang berakal saja. Maka alam itu adalah manusia, jin dan malaikat. Dibilang al-alam huwa alamul inis wal jin wal malaika. Hadza qaulun. Hadza qaulun, tapi pendapat yang paling kuat bukan hanya yang ada jiwanya, tapi segala sesuatu selain Allah. Ada jiwa atau tidak. Minal maujudat ya. Sesuatu yang
ada. Ini yushir bahwasanya Asy'ariyah hanya meyakini sesuatu yang maujud dan adam saja. Perkara itu ya duru baina syai'ain, maujud wal adam. Adapun mujarrodat tidak. Walaupun memang ada, sebagian ulama mengatakan mujarrodat itu ada. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Di antaranya adalah Imam Ghazali. Apa itu mujarrodat, Ustadz Marco? Mujarrodat adalah perkara yang dia bukan ada, tapi juga bukan tidak ada. Dia tengah-tengah. Dia apa namanya? Dia tengah-tengah. Bagaimana itu tengah-tengah? Dia tidak punya tempat, tapi dia hadis. Mujarrodat anil makan. Mujarrodat anil makan. Lah, mujarrodat anil makan ini dia tidak walaupun ada yang mengatakan perkara ini ada sabit, tapi jumhur ahli sunnah dalilnya tidak dalilnya tidak kuat. Sebagian lagi ada yang mengatakan mujarrodat ini dia maujud, tapi cuma tidak punya tempat. Ada lagi yang namanya hal atau antara ada dan tiada. Ini semua perkara-perkara yang dalilnya tidak kuat. Wadah ya. Anda kalau ingin menjadi seorang mutakalim, Anda mesti stuck di dalam perkara yang yakin itu ada. Wadah ya. Perkara yang yakin itu ada. Perkara yang tidak yakin keberadaannya dengan arti dalil untuk membuktikan keberadaannya tidak kuat, Anda tidak boleh terlampau terlampau amik besar ini, terutama dalam kitab-kitab yang kecil semacam ini. Sebab itulah minal mawjudat ay minal asya allati na'taqiduha yakinan annaha mawjud. Hadza huwa. Gila? Hadisun muftakirun ila muhdisin. Aywa. Tengok hadis, perkara-perkara yang mawjud ini hadis yang selain Allah ya, hadisun perlu kepada muhdis. Ada dia itu hadis. Dia itu hadis dan dia perlu kepada muhdis. Hadis itu ada setelah tidak ada, dan setiap yang ada setelah tidak ada perlu kepada muhdis. Ini ada dua klaim, dan setiap klaim memerlukan dalil. Alam itu hadis perlu dalil. Setelah dia itu hadis, dia perlu muhdis, juga perlu dalil. Hadza huwa ilmu kalam semacam itu. Setiap klaim Anda perlu dalil. Kenapa Ustaz Abdul Khaliq? Karena nanti setiap klaim ini akan ada orang yang tidak setuju. Yang mengatakan alam hadis ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan oke, alam hadis, tapi dia tidak perlu muhdis. Loh ada. Latata yakni jangan Anda kira masalah-masalah ini tidak ada yang khilaf. Tidak, ada yang khilaf. Oh benar, ada yang khilaf. Ada yang khilaf. Anda merasa tidak ada yang khilaf karena Anda dah terbiasa dengan maklumat ini. Orang-orang yang tidak terbiasa akan yukhalif fi kulli syai', sampai Anda terkejut orang ini berakal atau tidaklah. Huwa berakal. Basdallah bariha. Dan itu tidak menjadikan dia selamat daripada api neraka. Aywa. Wal hudusu wal wujudu ba'dal adami. Aywa. Wal hudus wal wujud ba'dal adam. Yakni yang namanya hudus itu adalah ada daripada ketidakadaan. Wala yujad ta'riful hudus ghairu hadza. Anda nak tengok daripada kitab-kitab yang lebih tinggi, kitab Syarhul Mawaqif, Syarhul Maqasid, sama al hudus wal wujud ba'dal adam. Aywa. Wa dalilul hudusi huwa taghayyur. Bas wa dalilul hudus. Apa itu dalil? Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang lain. Dan ini adalah dalilun akli. Dalilun apa namanya? Dalilun akli. Jayid. Wa dalilul hudus huwa taghayyur, dan dalil tentang hudus adalah apa namanya? Taghayyur. Berubah. Apa itu berubah? Tadi saya katakan yang namanya berubah itu adalah tabaddulul ahwal wasifat li afrodil alam. Berubahnya kondisi dan sifat pada afrodil alam, bukan pada alamnya, tapi daripada afrodil alam. Kenapa Ustaz Hasan bukan alamnya? Ya karena Anda tidak mengetahui semua alam semesta. Anda cuma mengetahui sebagian daripada alam semesta. Kan besar sekali kan. Bumi ini loh, bumi. Anda tidak mengetahui semuanya. Soalnya Anda pernah ke semua tempat di bumi ini?
Tidak. Jangankan semua tempat. Engkau punya tempat tinggal di Tulungagung, saya Tulungagung. Saya tidak bisa klaim. Saya pernah ke semua titik di Tulungagung. Saya tidak bisa untuk mengklaim itu. Saya punya kawan ya di Malaysia itu Ustadz Muhsin itu. Dia lahir kat KL, udah 30 tahun kat KL. Sering jalan-jalan. Ustadz Zaman juga sama, lahir kat Kampung Baru, umur dah 30 tahun lebih. Saya tanya dengan dia, saya pun tak pernah Habib ke semua tempat di KL, saya tidak pernah. Yakni Anda tahu majority KL, tapi semua tempat KL Anda tidak Anda belum pernah masuk. Jadi bila-bila jika kita di dalam satu tempat gitu, Zaman ini saya belum pernah Habib, lewat jalan sini saya belum saya belum pernah. Loh, itu KL, itu tempat tinggal Anda. Apalagi bumi, apalagi alam semesta. Kita sebagai mutakalim, kita cuma bisa untuk mengatakan yang pernah kita lihat hadithun wadih ya, itu yang dikatakan afrodul alam. Jidan. Wa dalilul hudus wa taghayyur huwa tabaddulul ahwal wa sifat li afrodil ahwal. Wa taghayyuru fil alami musyahadun aw mustadallu alaih. Aywa, wa taghayyur di dalam alam semesta itu musyahad. Seperti itu. Taghayyur di dalam alam itu musyahad. Apa itu musyahad? Bisa Anda tengok. Seolah-olah taghayyur daripada Anda tengok sendiri. Anda dulu sehat, kemudian sakit. Ada orang dulu kulitnya brown, sekarang putih, sekarang glowing, glowing. Dulu Anda belum menikah, sekarang Anda menikah. Dulu Anda kecil, sekarang Anda besar. Dunia sekarang, dulu belum hujan, sekarang di sini hari-hari hujan. Saya tak tahu di Kuala Lumpur macam mana, tapi di Indonesia hari-hari hujan. Loh, ya hujannya baru-baru saja kan. Dulu masih belum ada Dulu masih belum ada hujan. Tapi sekarang hari-hari hujan. Oke. Anda bisa tengok sendiri dengan mata kepala Anda atau mustadallun alaihi. Apa itu mustadallun alaihi? Ada beberapa perkara yang memang tidak pernah Anda tengok itu berubah. Contohnya apa? Gunung Ganang. Gunung Ganang ini Anda tidak pernah tengok dia itu berubah. Ada beberapa perkara kan bergerak kemudian diam. Macam hewan itu bila-bila bergerak, bila-bila diam. Ada beberapa perkara itu diam saja atau bergerak saja. Apa contohnya yang diam saja? Contohnya yang diam saja itu adalah Gunung Ganang. Gunung Ganang itu diam. Anda pernah tengok gunung itu bergerak? Tidak. Tapi dia selalu diam. Jidan. Gunung Ganang yang dia itu diam, apakah dia boleh bergerak? Ayo. Kenapa Anda cakap dia boleh bergerak? Itu yang namanya bolehnya bergerak gunung mustadallun alaihi. Dia dibuktikan, ada dalilnya. Apa? Kita kiaskan dia dengan sesuatu yang bergerak. Wadah ya. Gunung kita kiaskan dengan manusia. Gunung kita kiaskan dengan awan. Yang bila-bila bergerak, bila-bila diam. Kenapa kok Anda kiaskan dengan itu? Iya, karena bijami kaunihima jisman. Dua-duanya sama-sama apa? Jisim. Ketika dua-duanya itu sama-sama jisim, maka dia boleh bergerak dan dia, maknanya apa yang jadi pada awan, pada manusia boleh jadi pada gunung, karena dua-duanya sama-sama jisim. Dan kita mengetahui di dalam ilmu kalam al-mutamathilat yathbutulaha nafsul ahkam, bahwasanya selama dia itu mirip sama, hukumnya juga sama. Kalau ini jisim, ya hukumnya ini sama dengan hukumnya ini bergerak, ini pun juga bergerak. Wadah ya, hadza huwa ma'nahu mustadallun alaihi, yakni tabaddul ahwalu afrodil alam imma musyahadun bil fi'il au mustadallun alaihi bil quwwah. Hadza huwa ma'nanya. Jadi ini salah satu dalil yang bisa kita gunakan untuk membuktikan tabaddulul ahwal, pergantian kondisi terhadap sesuatu yang tidak pernah Anda tengok dia berganti kondisi. Seperti yang ada di dalam Gunung Ganang. Yang kedua adalah dengan cara Anda itu mengatakan kalau seumpamanya
gunung tidak bisa untuk berganti kondisi, akhirnya nanti dia itu dia layatagoyar. Dia layatagoyar. Ketika dia itu layatagoyar, nanti bisa-bisa dia itu, kenapa dia tidak bergerak? Kenapa dia itu hanya diam? Kita kalau cek lebih dalam lagi, sebenarnya diam itu hakikatnya sama dengan taharruk. Cuma bergerak itu ada kaun yang lebih banyak. Jadi kalau diam itu kaunun, bergerak juga kaunun. Kalau dia tidak bergerak, dia pun juga tidak diam. Tidak bergeraknya seseorang di dalam akhirnya nanti kalau kita urut-urut terus akan menjadikan dia itu yakhlu anil harokati wa sukuni ma'an. Menjadi khuluun anil haroka was sukun ma'an. Dia tidak bergerak dan juga dia tidak diam. Nanti akan menjadi tanakut. Cuma dalil ini terlampau panjang. Yang lebih oke yang tadi saya saya sebutkan, bahwasanya kita kiaskan gunung Ganang dengan selain gunung Ganang bijami'il kaunihi jisman. Ayo, sila. Wa huwa qaimun bil arad. Wa huwa qaimun bil arad. Kejap. Apa lagi lengkap di sini? Sama, tak ada apa-apa. Ayo. Wa huwa qaimun. Ayo. Wa huwa, apa itu? At-taghayyur qaimun bil a'rad. Dan taghayyur itu qaimun bil a'rad. Apa itu a'rad? A'rad itu adalah teori daripada ahli sunnah ya. Ahli sunnah itu mempunyai sebuah teori ya. Nanti bagaimana mereka itu bisa sampai ke sini mungkin dalam kitab-kitab yang akan datang. Mereka itu mempunyai sebuah teori yang mana teori ini digunakan untuk melawan falasifah. Apa itu? Ketika mutakalimin itu melihat alam semesta, mereka bertanya, asal daripada alam semesta ini apa? Bagaimana cara kita untuk agar mereka bisa untuk membuktikan tentang kebaharuan alam semesta? Mereka melihat bahwasanya alam semesta ini yang mereka lihat ya, dia tidak semuanya. Apa yang mereka lihat selama ini daripada afrod alam semesta ini terdiri daripada dua, yang namanya jauhar, yang kedua namanya arad. Jauhar ini adalah sesuatu yang qaimun binafsihi, itu namanya jauhar. Arad qaimun bighairihi, arad qaimun bighairihi, karena itu arado ya'rudu, arado itu maknanya toro'a. Arado namanya toro'a, dan ini di dalam bahasa semacam itu. Kata-kata toro'a itu kan apa? Datang. Yatro alaihi haja. Apa bahasa? Muncul, datang, melekat. Semua ini kalau Anda pikir itu ya dulu alal hudus. Kenapa? Karena datang ini Ustaz Hasan tidak mungkin kecuali sebelumnya tidak datang. Kalau dia setiap hari sudah ada di sini, apakah dikatakan dia itu datang? Oke. Yang kedua, muncul. Kan tidak mungkin kan muncul itu kecuali sebelumnya tidak ada. Baru dia muncul. Kalau tidak, kalau setiap hari dia itu ada, apakah bisa dikatakan dia itu muncul? Tidak bisa. Lah, kata-kata ini karena dia itu yufidu atau yushiru ilal hudus, akhirnya kata-kata arad digunakan untuk sesuatu yang melekat kepada jauhar, apapun itu. Dan jumlah arad ini di dalam tafsir ada 9. Jauhar hanya 1, aradnya ada berapa namanya? Ada 9. Ada dalam ilmu khas namanya makulatul asyrah mumtasidan. Dan taghayyur itu ada pada arad. Kenapa semacam itu? Itu pertama, itu musyahadah. Arad adalah yang melekat pada tubuh Anda. Faik, bukan sakitnya, bukan sehatnya. Bumi bukan musim hujan, bukan definisi bumi. Anda bisa untuk tasawur bumi tanpa Anda tengok musim hujannya, musim kemaraunya, musim saljunya, musim panasnya, musim seminya. Musim-musim ini adalah ahwalun wasifat yang terjadi pada bumi, yang dia akan selalu berubah. Dan Anda ketika Anda
saya di planet bumi. Apakah tata sawar dalam otak Anda musim-musimnya? Tidak. Anda hanya tasawur bulatnya itu kan, tanahnya itu, tanpa Anda tasawur musimnya. Maknanya musim ini sesuatu yang di luar hakikat daripada bumi, dan dia itu toro'a alal bumi, dan dulu dan selalu dia itu berganti-ganti. Dulu musim hujan, kemarau, musim semi, musim ini, musim itu terus dia akan berganti-ganti. Dan tagoyur ini toro'a bukan kepada buminya, kepada ahwalnya. Kepada kepada ahwalnya. Anda tahu dari mana ahwalnya itu toro'a tagoyur bil musyahadah? Anda tengok kan? Anda tengok selama ini keadaannya bumi itu selalu berpindah, selalu berubah-ubah. Dan nanti bila-bila saya jelaskan tentang masalah al-arad la yabqa zamanen, itu juga sama. Cuma cara pembuktiannya lebih susah daripada bil musyahadah ini. Dengan arti pergantian daripada musim-musim bumi itu anta tusyahiduha. Anta tusyahiduhu. Kemudian bagaimana? Wadah ya, jadi dunia ini terbagi menjadi dua, jauharun wa arad. Jauhar Anda tidak tahu itu berganti-ganti. Yang berganti-ganti itu apa? Aradnya berganti-ganti. Jahit. Anda tahu dari mana aradnya berganti-ganti? Bil musyahadah. Karena itu saya Said wa huwa qaimun ay wa taghayyur qaimun bil a'rad. Selama taghayyur itu qaimun bil a'rad, fal a'radu haditha, maka arad itu hadisa. Kenapa? Karena selalu taghayyur. Dulu ada kemudian tidak ada. Dulu tidak ada kemudian ada. Itu terus semacam itu. Menandakan itu adalah hadis mumtaz. Di sini kita sudah bisa membuktikan satu bagian daripada alam semesta hadis. Wadah ya. Kan kita mengatakan alam semesta ima jauharun atau arad. Wal aradu hadisun. Hukum jauhar ini kita belum mengetahui apakah jauhar ini aradun, apakah hukum jauhar ini hadithun ataupun qadim. Ayo. Li'anna taghayyura dalilul hudus, karena yang namanya taghayyur itu adalah dalilul hudus. Ayo. Summa innal a'rada la tanfaku an la'yan. Ayo. Kemudian al-a'rad hadza huwa. Setelah kita mengetahui hudusul a'rad bil musyahadah, arad tidak mungkin lepas daripada ainun. Ainun itu juga jismun sama. Ainun, jismun, jirmun. Secara umum sama. Sama. Walaupun nanti dalam kitab-kitab ilmu kalam yang lebih tinggi dibezakan istilah-istilah ini. Dan perbezaannya tidak terlampau signifikan. Walaupun ada perbedaan antara antara jauharun, jismun, ainun, jirmun. Walaupun ada perbedaan antara empat istilah ini, akan tetapi ulama mutakalimin yastakmilu ba'duha fi ba'din. Istiqmal hadhil alfa tatanawab. Di dalam kitab-kitab semacam ini tatanawab. Walaupun nanti di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, qad yufarraq bainal istiqmalat. Hadza khulu mahalluhu fi kitabin fi kitabin akhar. Maka yang namanya arad, latan faku anil ayan. Latan faku anil ajsam. Dengan arti setiap daripada jisim pasti ada setiap daripada jisim pasti ada aradnya. Anda tahu dari mana jisim itu pasti ada aradnya? Arad tidak bisa lepas daripada jisim. Daliluhu apa? Musyahadah. Daliluhu musyahadah. Apa yang Anda tengok? Wong kita tengok kok. Kita tengok kok. Anda tengok apa? Tengok bahwasanya bumi saja. Dulunya musim kemarau, sekarang musim hujan. Dulunya musim salji, sekarang musim panas. Berubah-ubah terus kan. Maknanya dalilul adamul infikak ini musyahadah. Ayo, saya tulis di sini waqad yakunu daliluhul akal. Dan mungkin saja Anda bisa mengatakan bahwasanya dalil adamu infikakil a'rad anil jisim itu akli, bukan hanya musyahadah. Bagaimana? Iya, kalau seumpamanya jisim bisa infikak daripada semua a'rad, jisim bisa infikak daripada semua a'rad, dan daripada a'rad itu
harokah was sukun. Kalau Anda mengatakan jisim bisa infikak daripada hatal harokah was sukun, nanti semua jisim ini akan menjadi ghairu mutaharrik wa ghairu sakin. Lah ghairu mutaharrik wa ghairu sakin itu tanakut. Maknanya infikakul a'yan an jami'il a'rad yu'addi ilat tanakut. Dari sini kita bisa untuk mengatakan bahwasanya dalil adamul infikakil ajsam anil a'rad, dalilnya apa namanya? Akli, bukan dalilnya musyahadah. Lu mana saja Anda mesti paham bahwasanya ketika perkara ini benar, Ustaz Abdul Khaliq, Anda bisa membuktikan kebenaran dengan banyak sekali dalil. Bisa dalilnya musyahadah, bisa dalilnya apa namanya akal. Tapi kalau dalil ini salah, Anda tidak akan bisa untuk menemukan satu dalil pun untuk membuktikan kebenarannya. Yang Anda dapatkan mungkin hanya syubhatu dalil. Hakikatul dalil tidak akan bisa untuk apa namanya mendapatkannya. Sila. Wa ma la yanfaku aywa. Wa ma la yanfaku anil hadis fa huwa hadis. Fal a'yanu hadisah. Dan yang tidak terlepas daripada perkara yang hadis, pasti dia itu apa namanya hadis, ya jelas toh. Ya, Anda tidak tahu kan, yang Anda tahu kan hukumnya arad. Arad ini hadis. Anda tidak tahu hukumnya jauhar. Yang kita tahu arad tidak bisa lepas daripada jauhar. Karena kalau jauhar lepas daripada semua arad, akan ada tanakut akli terjadi. Artinya menjadikan sesuatu itu apa namanya man'ut tanakut atau anasyai'a laisa huwa. Jika terjadi khuluwul ajsam an jami'il a'rad. Dan yang kedua akan yunakid masyahadnah, akan bertentangan dengan apa yang kita lihat. Jahit. Selama ajsam selalu bersamaan dengan arad, dan kita hanya tidak mungkin ada jisim kecuali arad itu ada, dan kita mengetahui arad itu hadis, maka jisim juga hadis. Contohnya selalu saya contohkan semacam ini. Saya tidak tahu bila Hasan nak datang. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu bila Labib datang. Labib datang pukul 4 PM. Hasan tidak mungkin datang sendiri. Pasti dia bersama Labib. Maknanya Hasan datang pukul 4 PM. Confirm karena kedatangan Hasan terpulang dengan kedatangan Labib. Wujudnya jisim terpulang kepada wujudnya a'rad. Jisim tidak mungkin ada sendiri. Kewujudan jisim pasti berdasarkan kewujudan a'rad, dan kewujudan a'rad hadisun. Kewujudan jisim pun juga apa namanya hadis. Ini adalah cara yang digunakan oleh mutakallimin untuk membuktikan hudusul alam, yang mana cara ini secara global yang dikatakan dalilul hudus. Tapi setiap muqaddimah daripada muqaddimah ini bisa didiskusikan. Maksudnya ada i'tiradot, ada syubah, dan laisa huna mahallu bastih i'tiradotnya. Dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, i'tiradotnya akan dibentangkan dan akan dijawab semua. Dalam kitab-kitab Imam Razi contohnya. Aywa. Fal a'yanu hadisatun. Maka selama arad itu hadis dan arad tidak mungkin terlepas daripada jauhar, daripada a'yan, maka a'yan pun juga apa namanya hadis. Idan al-alam kullu hadisun li'annahu imma aradun aw ainun. Aywa. Maka alam semesta itu semuanya adalah apa namanya hadis, karena alam semesta itu hanya ada dua kemungkinan, ya imma aradun, ya imma apa namanya ainun atau jauharun. Wal hadis, aywa. Wal hadisu muftakirun ila muhdisin daruratan. Aywa. Ini klaim yang lain lagi. Dan selama kita itu meyakini bahwasanya alam itu hadis, maka alam perlu kepada apa namanya muhdis. Dia tidak bisa untuk tidak ada kemudian ada secara sendiri. Dia tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang dulu tidak ada kemudian ada, dan hadza mahal nahnu ittafaqna alaihi. Kenapa? Karena kita sudah buktikan bahwasanya alam semesta itu apa namanya hadis. Wadih ya. Alam semesta itu hadis bidalilil hudus. Oke, semua setuju al-alam hadis. Kemudian Ustadz Ubed bertanya, lima la yahdusu binafsih.
Berbeza itu. 5 la yahdutsu binafsih. Kenapa alam semesta tidak ada dengan dirinya sendiri? Dengan arti dulu tidak ada apa-apa, kemudian al-alam al-ma'dum hadza binafsihi yujidu nafsah. Kenapa kok tidak semacam ini? Katanya Syekh Said, hadzal kalam yadhaku minhul atfal. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa untuk mempengaruhi, untuk menjadi dirinya sendiri ada. Kemudian secara dalil akli, sesuatu yang dulu tidak ada kemudian ada, dia itu daripada aspek mungkinat. Soalnya karena dia dulu tidak ada kemudian ada. Maknanya dia yatro alai sifatul adam wa sifatul wujud, dan tidak mungkin semacam itu kecuali dia itu mungkin. Karena kalau dia itu hanya yatro alai sifatul wujud, ya bukan mungkin, namanya wajib. Kalau hanya yatro alai sifatul adam, maka dia itu mustahil. Maknanya alam itu mungkin karena yatro alaihi wajib dan mungkin. Kullu hadisin fahuwa mungkin mumtaz. Selama dia itu mungkin, definisi daripada mungkin mastawafihid tarafan. Soalnya mastawafihid tarafan dengan arti mungkin itu yang derajat ada dan tidak ada, itu alas sawa. Kemudian ketika dia itu alas sawa, kenapa kok tiba-tiba taraful wujud rojeh, tiba-tiba dia ada. Akhirnya ketika taraful wujud itu rojeh, dia keluar daripada dia itu mungkin. Padahal kita mengatakan alam itu mungkin. Akhirnya anna syai'a laisa huwa fal alam mungkin wa ghairu mungkin. Ada tanakut. Ada tanakut. Bahkan Imam Sanusi mengatakan ini bukan rujahan bi ghairi murajjih, tapi tarjihul marjuh. Loh, kenapa? Iya, karena ketika sesuatu itu ada dan tiada, yang lebih kuat adalah tiadanya. Kenapa Ustaz Hasan? Li'anna adamas sabab. Li'anna sababal adamus sabab. Karena sebab sesuatu itu tidak ada sebab yang membuatnya ada. Wadah ya. Kenapa ya engkau tak bekerja? Kenapa ya engkau tak menikah? Saya belum ada sebab untuk saya menikah. Kenapa ya engkau tak bekerja? Belum ada sebab untuk saya bekerja. Tidak adanya sebab itu lebih menguatkan janibul adam. Maknanya ketika dia itu ada dan tiada dan tidak ada sebab untuk menciptakannya, maka taraful adam lebih kuat. Kemudian tiba-tiba dia ada. Pada saat itu bukan rujahan bi ghairi murajjih, atau bukan rujahan ahadut tarafaini bi ghairi murajjih, bukan rujahan ahadul mustawiyaini biduni murajjih, tapi tarjihul tarjihul marjuh. Sesuatu yang seharusnya dia itu lebih lemah dijadikan lebih lebih kuat. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sanusi. Jahit. Karena itu saya Said mengatakan wal hadis muftakirun ila muhditsin daruratan hadza bid darurah, dengan muhdits ya. Wal hadis yahtaju ilal muhdits, dan tidak mungkin ada tarjih daripada hadis kecuali fa'ilnya itu mukhtar, katanya saya Said. Apa itu mukhtar? Mukhtar itu yang mempunyai iradah. Kenapa? Kalau fa'ilnya itu bukan mukhtar, tidak dikatakan alam semesta itu hadis. Alam semesta itu apa qadim. Kalau fa'ilnya itu illah, fa'ilnya itu toba, fa'ilnya itu aklul awal, tidak dikatakan alam semesta itu hadis. Tapi alam semesta itu qadim. Alam semesta itu qadim. Dan ihtiyajul hadis ila muhdis hadza badihi. Hadza hadza badihi. Badihi ini cukup Anda menjelaskan, tidak perlu Anda membuktikan. Ayo. Wa yastahilu ayyakuna al-alamu la muhdatsan wala qadiman. Ayo, dan mustahil alam semesta itu tidak menjadi muhdas ataupun tidak menjadi qadim. Kan alam kan ima qadim atau muhdas kan. Ya sudah, maknanya kan ada 3 kemungkinan kan. Qadim, hadis, la qadim wala hadis. Kenapa kok kalian ini ahli sunnah insist untuk mengatakan alam semesta ini hadis? Kenapa kok Anda tidak mengatakan ya sudah alam semesta ini la qadim wala hadis? Kalau alam semesta qadim engkau tak terima, engkau naknya qadim, ya sudah
Anda sekarang membatalkan alam semesta itu qadim. Kenapa kok Anda mengatakan alam semesta itu hadis? Ada kemungkinan yang lain. Apa itu? La qadim wala hadis. Kenapa kok Anda mengatakan alam semesta itu hadis tanpa Anda membatalkan alam semesta itu la qadim wala hadis? Apa jawabannya? Hah? Apa catatan? Ayo, ijtima'un naqidun ya akhi. Tidak mungkin Anda mengatakan alam itu la qadim wala hadis. Kenapa? Karena qadim la awwalalah, hadis lahu awal. Alam semesta itu bisa tidak Anda mengatakan alam semesta itu hadis dan qadiman? Tidak akan bisa. Ya sudah, la qadim wala hadis ma'an. Itu pun juga sama. Karena la qadim itu maknanya hadis. La hadis maknanya qadim. La qadim wala hadis ma'an sama seperti qadim dan hadis ma'an. Sama, tanakut. Jadi qadim dan hadis ma'an tanakut. La qadim wala hadis ma'an juga tanakut. Qadim tidak mungkin liwujudi amaratil hudus fala yabqa ila kaunuhu hadisan. Hadza huwa dalil mutakallimin. Macam ini bagaimana seorang mutakallim itu berdalil. Sebutkan semua kemungkinan, batalkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, dan hanya satu yang tersisa. Wa huwa laisa biqadim. Dan alam semesta itu bukan perkara yang qadim, maka dia itu bukan perkara yang hadis. Dan sebelum kita masuk di dalam sifat 20, ada sesuatu yang penting yang saya nak baca di dalam hasyiah ini. Ya, ini adalah bagaimana Syekh Said Foda itu menjelaskan tentang masalah dalilul hudus ini. Beliau mengatakan bahwasanya di sini ada banyak ya hawashi ini yang ditulis Syekh Said Foda, muhimmah fi ghayatil ahamiyah litulabil mubtadiin. Hatta untuk saya yang sudah ilmu kalam ini sudah sedikit lama saya belajar ilmu kalam, yakni saya ketika saya membaca kitab-kitabnya Syekh Said Hatta dalam hawashi dalam kitab ini, ana astafid. Karena itu saya harap, dan saya tidak bisa cek ya, saya harap kalian semua sebelum kelas atau minimum setelah kelas kalian baca semua hawashi ini. Hada wajib alaikum. Atau baca semua hawashi. Baca hawashi ini, baca. Kalau kalian ada yang tidak paham, kita diskusikan kat mana namanya? Kita diskusikan kat grup Sofali Fursah. Hawashi Syekh Said fi ghayatil ahamiyah. Hada huna takalam an masalah hadis Imran ibn Husain. Yang mana Syekh Said beberapa kali kat Aslen Malaya videonya tentang masalah Imran ibn Husain. Di sini pun beliau jelaskan dengan lebih mendetail lagi tentang masalah kana tamah, tentang masalah kana an-naqisoh. Saya tidak bisa untuk terlampau masuk dalam hawashi terlampau banyak. Nanti kalau saya masuk terlampau hawashi terlampau banyak, nanti kitab ini bisa jadi 40, 50 kelas. Saya tak nak semacam itu. Saya nak kitab ini ala miqdarih, ya, 15, 20 wa khalas. Nantakil ila kitabin, yang lainnya kita semakin semakin mendalam. Jahit. Ada kalam-kalamnya Syekh Said yang kul di sini tentang bahwasanya dalilul hudud yang dipakai oleh mutakallimin ini adalah dalilul Qur'ani. Dalilul Qur'ani. Dibilang am khuliqu min ghairi syai'in an humul khaliqun an khalaqus samawati wal ardh yuqinun. Banyak sekali di dalam suratul An'am, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardha bil haqq ila akhirih. Semuanya menunjukkan kepada thariqah daripada takrir dalilul hudus yang dijelaskan oleh Syekh Said Foda. Jadi Syekh Said Foda fardun min mutakallimin ya. Jadi apa yang beliau takrirkan di dalam dalil-dalil beliau itu laisa min mukho. Semuanya itu diambil daripada ulama mutakallimin sebelumnya. Syekh Said Foda menjelaskan apa yang ditakrir oleh mutakallimin. Wa hadza biduni Syekh Said Foda latihna nahnu. Kemudian dari beliau pun kita mengetahui bahwasanya dalil mutakallimin yang ditakrir dalam dalil hudus laisa haula amik sendiri. Majority mereka amik daripada Al-Quran. Cuma rata-rata Al-Quran ini penting ya. Al-Quran biasanya tengok sesuatu yang paling jelas dan yang paling mudah difahami. Dan biasanya itu terjadi dengan apa yang Anda lihat atau apa yang dialami. Di dalam kisnya Sayyidina Ibrahim diajarkan oleh Allah dalilul hudud yang terkenal dengan nama dalilul uful. Dalilul
dalilul uful yang beliau itu masalah kawakib, masalah yang bulan, bintang, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Mana ayatnya itu? Falamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi falamma afala. Falamma afala. Apa itu uful? Dibilang al-uful, dibilang al-uful huwal ghiyab wa tahawul min halin ila hal. Coba tengok Ustaz Labib ayatnya secara sempurna masalah Sayyidina Ibrahim. Di sini adakah? Ada. Mana? Halaman 70. Hadza huwa bitabat. Wa kadzalika kita baca ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afil. Tengok, ini adalah bagaimana tatbik daripada dalilul hudus. Dan ini adalah bagaimana cara Nabi Ibrahim itu berdakwah. Setiap daripada orang mempunyai cara berdakwah yang masing-masing. Cara berdakwah itu adalah tatbik, aplikasi daripada apa yang Anda ketahui daripada ilmu-ilmu ini. Jadi kadangkala Anda kan mengetahui kan babi itu haram, tapi kan tidak bisa Anda mengatakan orang depan orang makan babi haram, nar, halal darahnya. Saya kemarin itulah haula ketemu orang itu, saya sedang melayat itu hadir kematian. Ada orang tanya pasal nasab, nasab ini halal darahnya, yang membegal nasab. Lah, saya cakap tidak sampai semacam itu. Apa fasik Habib? Kenapa? Ini orang salah, perlu dia orang salah, dia tidak tahu, perlu diberitahu. Saya bukan orang yang suka mengkafir-kafirkan orang. Ya, ini saya nak cakap bahwasanya ketika Anda tahu sesuatu itu salah, bagaimana cara Anda untuk memberitahu orang lain bahwasanya itu salah? Itu adalah cara untuk berkomunikasi, untuk menjadi dokter yang hebat. Salah satunya adalah komunikator. Jelas itu, ada orang terkena cancer. Wah, cancer. Udah berapa hari Anda cancer? Sudah 3 hari. Kawan saya kan cancer macam ini, seminggu mati. Sudah berapa? Sudah 4 hari. 3 hari lagi mati. Sudah 4 hari kan, sudah entah siap-siap untuk mati. Loh, walaupun yang dikatakan dokter itu benar, elok apa tidak semacam ini? Elok apa tidak? Tidak. Dia tidak elok. Dia bukan komunikator yang ulung. Akhirnya menjadikan orang itu yang seharusnya dia boleh untuk kimo. Kan dia boleh cakapkan, coba usaha dulu untuk kimo dulu macam mana. Ya nih, umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak ada apa-apa. Saya punya kawan, walaupun dia bohong. Saya itu punya kawan yang sudah kena ini, umurnya sampai 150 tahun masih masih hidup. Akhirnya kan semangatnya kan tinggi kan, semangatnya itu tinggi. Dia oke. Akhirnya dokter ini yusil ila matlubih alladzi huwa as-sihhah. Sama seorang nabi, seorang dai pun yusil ila matlubih, menyampaikan orang kepada apa yang dia inginkan. Apa itu? Al-iman billah wa dukhul ilal Islam. Nabi Ibrahim ketika berdakwah, beliau itu melihat bahwasanya kaumnya itu menyembah menyembah planet. Kenapa? Karena mereka melihat daripada mulahadhah yang menjadikan banyak sekali tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu adalah tahawulul aflak. Oh, ketika musim panas tumbuh ini, ketika musim semi tumbuh ini. Oh, maknanya musim-musim inilah musim-musim inilah yang menjadikan kita itu diberi rezeki. Akhirnya mereka membuat, dan aflak-aflak ini terpulang kepada gerakan planet-planet. Akhirnya mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala sebagai simbol untuk planet, sebagai simbol untuk planet. Anak cucu mereka tidak paham itu, akhirnya menyembah berhalanya. Nabi Ibrahim memahami itu. Akhirnya Nabi Ibrahim yatadarraj membatalkan ketuhanan berhala, baru membatalkan ketuhanan planet.
Sebab itu kan ketika beliau itu mengatakan kepada pamannya Azar, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ini ibtal uluhiyatil asnam. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku tengok kamu dan kaummu di dalam dhalalim mubin, bahwasanya berhala yang kamu sembah tidak bisa untuk apa-apa. Oh, Anda mesti tahu wahai Ibrahim, kami tak sembah berhala. Kami sembah apa? Planet. Berhala ini hanya simbol untuk planet. Baru Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Baru Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi, tentang perkara-perkara yang ada di langit dan bumi. Apakah ini bisa untuk membatalkan berhala? Apakah ini berkaitan dengan pembatalan ketuhanan berhala? Tidak. Membatalkan ketuhanan planet. Akhirnya Nabi Ibrahim yatakallam ala lisani qaumih bitadarruj. Yang pertama membatalkan bintang dulu. Saholala falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika masuk malam hari tengok bintang. Qala hadza rabbi, qala hadza rabbi. Hadza rabbi ini laisa ala haqiqatihi, akan tetapi ala lisani qaumihi, bahwasanya ini cara dakwah yang benar. Dibilang, oh, in kana hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika sudah uful, apa itu uful? Al-ghiyab. Apa tadi definisinya uful? Al-ghiyab. Mana tadi? Tadi kan saya sudah tahu kan, al-uful al-ghiyab wa tahawul min halin ila halin akhar, hadza huwa uful. Nampak kemudian tidak nampak. Falamma afala qala la uhibbul afilin. La uhibbul afilin. La uhibbu, aku tidak mencintai yang berubah-ubah. Tengok, yang berubah-ubah. Uful kan tahawul min halin ila hal, alaysa huwa ainut taghayyur. Huwa ainut taghayyur an innila uhibbul afilin, dengan arti aku tidak suka Tuhan yang berubah-ubah. Dengan arti Tuhan tidak berubah-ubah. Dikatakan uhibbu dengan arti la a'taqidu, karena mahabbah terbina atas i'tiqad. Aku tidak meyakini yang berubah-ubah itu adalah Tuhan. Macam itu. Ini adalah caranya apa namanya? Nabi Ibrahim di dalam menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya planet-planet ini bukan Tuhan. Kemudian, oh, bintang yang kecil tambah yang lebih besar lagi. Falamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi falamma afala illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Oh, bintang bukan Tuhan, bulan juga bukan Tuhan. Ilahnya sama, apa? Uful. Wahwa apa? Al-ghiyab wa taghayyur min halin ila halin akhar. Mulai kecil, besar, yang paling besar. Apa itu? Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma aflat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kenapa kok Tuhan bintang tidak bisa menjadi Tuhan? Bulan tidak bisa menjadi Tuhan. Matahari tidak bisa menjadi Tuhan. Ilahnya sama, Ustaz Hasan. Apa? Al-uful. Uful ini huwa ainut taghayyur. Cuma di sini taghayyurnya bulan dan bintang itu bersinar tidak bersinar. Ada kemudian tidak ada. Bukankah ada nampak kemudian tidak nampak? Misdakun min masodikit. Taghayyur adalah salah satu aplikasi daripada taghayyur. Ketika dia daripada taghayyur, selama semua yang ada taghayyur, dia tidak bisa untuk menjadi Tuhan. Ini adalah aplikasi daripada dalilul hudus. Dalilul uful adalah dalilul hudus. Ini penting sekali. Ini Syekh Said jazahullahu khairan yunabbih ala hadhil masalah ya ini. Dan beliau amik daripada kitabnya Imam Razi. Bas faedah akhirah muhimmah ya ini. Baca 76, halaman 76.
Dalla qauluhu falamma afala qala la uhibbul afilin ala ahkamin. Ada 5 faedah. Kenapa sesuatu yang uful ini tidak bisa untuk menjadi apa namanya Tuhan? Dengan arti bukan kenapa? Dengan apa? Inilah uhibbul afilin. Sesuatu yang berubah-ubah tidak bisa menjadi Tuhan. Oke. Daripada sesuatu yang berubah-ubah tidak bisa untuk menjadi Tuhan, yustafadu daripada klaim ini khamsah lawazim atau ibtol beberapa perkara dan isbat beberapa perkara. Apa saja sila? Al-hukmil awal. Al-hukmil awal hadhil ayah tadullu ala annahu ta'ala laisa bijismin. Aywa. Hukum inilah uhibbul afilin. Hukum yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Aywa. Itlau kana jisman lakana ghaiban anna abadan. Aywa. Dan kalau seumpamanya jisim pasti kalau seumpamanya jisim pasti lakana ghaiban anna abadan fakana afilan abadan. Ya, ini kalau seumpamanya Allah itu jisim, dia tidak akan hadil ayah tadulu ala annahu ta'ala laisa, bukan annahu jisim, laisa bi jisim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu bukan jisim. Kenapa? Karena kalau Allah itu itlaukana jisman lakana ghaiban anna abadan fakana afilan abadan. Wa aidan yamtani'u an yakuna ta'ala yanzilu minal arsh. Itlaukana jisman, yakni ini dikatakan bahwasanya lauhibul afilin, Allah itu bukan jisim. Karena kalau Allah itu jisim, maka Allah itu akan uful, akan ada tagoyur ya. Ini Allah itu kalau seumpamanya Allah itu jisim, Allah saya tagoyar abadan, akan terus tagoyur, akan terus uful abadan. Karena Allah itu bukan jisim, Allah tidak bisa untuk uful. Jayidan. Wa aidan yamtani'u an yakuna ta'ala yanzilu minal arsy ila sama' taratan wa yas'udu minas sama'i ilal arsy ukhra wa illa la hasala maknal uful. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin Allah itu turun dan naik kepada arsy atau turun dan naik ke langit. Kenapa? Karena akan ada makna uful, wa huwa makna tagoyur. Karena Allah itu setiap yang tagoyur tidak bisa untuk menjadi Tuhan. Karena itu kan la uhibbul afilin, la a'taqidu annal ilaha afilun, annal ilaha fihi maknal uful. Lah turun dan naik itu fihi maknal uful, fihi maknat tagoyur. Aywa. Dan tidak mungkin ada tagoyur kecuali dia itu jisim. Yang kedua, al-hukmu tsani hadhil ayah tadullu ala annahu ta'ala laisa mahallan lisifatil muhdatsah kama taqulul. Aywa, hukum yang kedua ini menunjukkan kalau kata uful, Allah tidak ada pada dirinya itu hawadis. Kalau Allah ada pada dirinya hawadis akan ada tagoyur seperti yang dikatakan oleh Karomiyah. Wa illa lakana mutagoyiran wa hina idin yahsulu maknal uful wa dzalika muhal. Yang ketiga, al-hukmu tsalis tadullu hadhil ayah ala anna ad-dina yajibu ayyakuna mabniyan ala dalil. Dalil ayat ini menunjukkan bahasanya agama itu terbina atas dalil, bukan atas taklid. Kenapa kok kaumnya Nabi Ibrahim itu kaumnya Nabi Ibrahim itu sesat? Karena ya'khududdin an taklid. Dijelaskan bahwasanya oleh Nabi Ibrahim, apa yang kalian dapatkan daripada atuk-atuk kalian semuanya itu salah. Karena terbina atas terbina atas taklid. Yang benar semacam ini dalilnya. Maka din ya beni ala fa inna din mabniun ala dalil la taklid. Wa illa lam yakun lihadal istidlal faidatun albattah. Kalau tidak, maka tidak ada istidlal ini tidak ada gunanya kan? Ya, ini tidak perlu Anda membuktikan kebenaran agama dengan dalil, cukup dengan taklid. Padahal ayat ini membuktikan tentang kebenaran agama. Hukum yang keempat, al-hukmu rabi' tadullu hadhil ayah ala anna ma'arif al-anbiya bi rabbihim istidlaliyah la daruriyah. Wa illa lamahtaja Ibrahim ila istidlal. Dan menunjukkan bahwasanya pengetahuan anbiya para nabi itu istidlaliyah, dengan berdalil. Cara-cara yang cara-cara yang normal cuma
dengan cara yang lebih cepat. Tidak seperti manusia pada umumnya. Maksudnya prosesnya itu sangat cepat sekali. Bukan doruriyah, bukan tiba-tiba tahu itu akan, tapi ada proses. Karena kan Nabi ada namanya proses ambiya dulu, proses nubuwah, diturunkan maklumat, belajar dengan malaikat Jibril. Adalah beberapa prosesnya. Cuma tidak seperti manusia pada umumnya. Wa illa kalau memang istidlalnya itu ulumnya itu ma'arifnya itu doruriyah, tidak mungkin ada hal-hal semacam ini. Ini istidlal adamu uluhiyatil qamar wa syams bil uful. Ini kan adalah istidlaliyah kan. Bukan bukan doruriyah. Yang kelima, Al-hukmul khamis tadullu hadil ayah ala annahu la tariqa ila tahsili ma'rifatillahi ta'ala illa bin nadri wal istidlali fi ahwali makhluqatihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada cara untuk mengetahui Allah kecuali Anda beristidlal di dalam ahwal makhluqati. Hadza huwa makna taghayyur kan, tabaddul sifat wal ahwal. Bahwasanya tidak mungkin Anda mengetahui Allah kecuali Anda mengetahuinya melewati makhluknya. Ya inilah dibilang dalilu wujudillah wal alam. Man arafa nafsah arafa rabbah. Ya ini. Nafsaka alaysa huwa makhluqatullah, ahadu makhluqatillah. Ciptaan Allah. Kalau Anda ingin mengetahui Allah, tengok diri Anda sendiri. Sebab itulah ada orang-orang sufi-sufi itu mengatakan araftullaha minallah. Hadza laisa min tariqil mutakallimin. Hadza laisa usluban qur'aniyan. Tengok semua uslub Qur'ani menunjukkan bahwasanya kalau Anda nak mengetahui Allah Subhanahu wa taala melewati makhluknya. Bagaimana Nabi Ibrahim untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu ada, siapa itu Tuhan. Itu melewati makhluknya. Itlau kalau seumpamanya boleh untuk mengetahui Allah dengan cara selain nadhar ilal makhluqat, Nabi Ibrahim tidak akan berpaling daripadanya. Pasti Nabi Ibrahim akan menggunakan cara itu, tidak menggunakan cara untuk tengok kepada makhlukatnya. Wa aidan fa inna hadhil ayat tadullu ala anna tariqal ma'rifati billahi ta'ala huwa an-nadhari fil makhluqat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jalan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dengan tengok di dalam makhluk-makhluknya Allah. Dan ini adalah jalan yang diikuti oleh mutakalimun daripada ahli sunnah. Dan ada banyak sekali faedah-faedah yang lain daripada ayat ini, tapi yang kusebutkan ini cukup bagi munsif insyaAllah. Kemudian perkara yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang masalah sifat, mulai masuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah ini di dalam sini itu hanya ada berapa 20. Ini mukadimah amal saja sebelum kita masuk ya. Bahwasanya sifat-sifat Allah ini jumlahnya ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13. Ini khilaf antara kita dan Maturidiyah. Sebenarnya Maturidiyah pun bukan 20. Maturidiyah itu 22 karena mereka mengatakan ada yang namanya sifatul idrok, sifatul takwin, dan ada juga sifatul hikmah. Ada mungkin 23 Maturidiyah itu. Dan juga yakul dengan sifatul ma'nawiyah, berbeza dengan Asy'ariyah yang hanya mengatakan sifatul nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Ma'nawiyah Asy'ariyah tidak mengatakan. Jadi di dalam jumlah daripada sifat yang wajib diketahui itu memang ada khilaf, walaupun khilafnya itu bukan khilafun asli di dalam masalah ini. Akan tetapi sifat 20 ini wallahu a'lam la huwa madzhabul Asy'ariyah wa la huwa madzhabul Maturidiyah, tapi tidak keluar daripada keduanya. Dan ini mungkin torik yang dibawa oleh orang-orang yang dibawa oleh orang-orang Mekah, orang-orang Hadramut untuk berdakwah. Dan subhanallah yang tersebar di Indonesia itu adalah adalah sifat 20 ini, yang sebenarnya adalah sifat 20. Saya mempunyai beberapa ilah dalam masalah ini ya. Akan tetapi wallahu a'lam mungkin itu berkaitan dengan torik yang dibaca oleh torik yang digunakan untuk berdakwah di Nusantara ini menggunakan sifat 20. Anda akan tengok orang yang mengatakan sifat 20 di Indonesia, Syekh Dawud Al-Fatoni mengatakan sifat 20
Syekh Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi juga sifat 20. Ahmad Al-Marzuki juga sifat 20. Saya rasa itu adalah Thariqah daripada madrasah Hijaziyah di dalam mempelajari akidah. Sebagian ulama mengatakan, oh ini Thariqah Sanusiyah, mungkin ini adalah Thariqah Sanusiyah. Ini juga mungkin awal man takallama fihi dalam masalah ini adalah Imam Sanusi. Cuma Imam Sanusi itu mungkin ada tambahan satu sifat 21 atau apa, tapi saya rasa tidak ada perbedaan signifikan di dalam masalah ini, karena juga ulama-ulama Mekah dan ulama-ulama Tarim Yaman itu sangat terinspirasi dengan Al-Imam As-Sanusi. Dan sifat 20 ini akan kita baca ini, dia bukan semua sifat Allah, itu hanya sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Yakni apa yang kita ketahui tentangmu ya Allah, ya itu yang kami mampu untuk memujimu, dan aku tidak mengetahui lebih daripada itu. Berbeda denganmu, kamu bisa memuji dirimu sendiri dengan lebih hebat daripada kita, karena kamu mengetahui sifat kamaliyahmu, lebih daripada kita. Jadi yang wajib kita ketahui daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya 20 atau 13 saja, itu saja. Minimum berapa 13. Itu adalah cara yang paling jumlah yang paling minim. Kalau Anda sampai tidak mengetahui 13 sifat ini, anta mu'aqqab. Lah, anta mu'aqqab ini saya tidak pasti apakah sampai derajat kufur atau tidak. Saya pribadi saya tidak akan mengkafirkan. Saya cakap Anda perlu belajar lagi. Ada yang kurang. Kalau sampai derajat kafir, tidak. Ini saya bab kafir ini saya sangat berhati-hati. Dan kalaupun memang saya yakin fulan bin fulan ini kafir, saya akan lebih serahkan masalah ini kepada mufti, karena takfir itu adalah amrun fikhi. Mufti yang lebih pandai, karena mufti itu yang mempunyai hak untuk tanya-tanya dia macam mana. Saya hanya akan cakap perbuatan ini kafir, fulan ini kafir, no. Karena saya rasa masalah ini khotir suf. Dan di dalam Indonesia, Malaysia ini masalah takfir ini sensitif. Nanti kita dicakap takfiri pula. Mumtaz. Kemudian sifat itu apa sih? Sifat itu mempunyai dua definisi. Sifat bimaknal a'am dan sifat bimaknal akhos. Sifat bimaknal a'am ini adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan khobar pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah maujud, kan khobar kan? Dia sifat. Allah qadir, sifat. Allah razik, sifat. Dan adapun sifat bimaknal akhos itu adalah amrun wujudi qaimun bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya sifat bimaknal akhos. Dan sifat bimaknal akhos nanti sifatul wujudiyah qaimatun bidzatil ilahiyah, itu la yakunu illa sifatul ma'ani saja. Karena wujud amrun adami, sahwalala. Sifatun salbiyah juga amrun adami. Sifat maknawiyah juga amrun adami, amrun bukan perkara yang wujudi. Ini bukan perkara yang wujudi. Kalaupun ada, dia hanya perkara yang subuti. Lah, sifat ma'ani ini ada 7 ini, ada khilaf yang 2. Sama dan basor ini ada khilaf. Apakah memang itu sifatun mustaqillah atau roji'atun ilal ilm? Orang yang tidak mengakui sama dan basor tidak ada masalah. Karena Imam Asy'ari fi ahadi qaulih yaqul bihadza. Maknanya yang muttafaq alaihi kaunihi ala kauniha sifatan wujudiyah qaimatan fi nafsiha hanya berapa 5. Dan 5 ini yang alaihi madar. Wadah ya. Jadi yang akan kita baca di sini, sifat 20 itu bukan sifat bimaknal akhos, tapi lebih ke sifat bimaknal a'am. Yang mana sifat bimaknal a'am ini mungkin qaimun bidzatillah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mesti dia itu amrun wujudi. Maknanya sifat 20 ini tidak masuk di dalamnya itu sifatun fi'liyah. Sifatun fi'liyah ini perkara yang bukan qaimatun bidzatillah, tapi qaimatun bi ghairi dzatillah. Kalau kita kembalikan kepada natijatul fi'il, kalau kita kembalikan kepada mansya wa masdarul fi'il, saya kunu huwa akan kembali ke salah satu daripada sifatul
Nah, ini Jayid dan natawaqaf fil hadal qadar. Ada pertanyaan? Ada. Sila. Apakah perbedaan antara huyula wa surah? Perbedaan antara itu pendapatnya pendapat daripada falasifah yang mengatakan asal alam semesta itu ada dua. Satunya huyula ini madatu kulli syai', bahan daripada segala sesuatu. Surah itu juga jauhar. Huyula ini jauhar, dia asal. Surah ini bentuknya. Loh, bahan apakah berbentuk? Dia bahan kan? Dia bisa untuk berbentuk dengan bentuk apapun kan? Kenapa kok dia itu bulat? Kenapa kok dia itu persegi 4? Kenapa kok dia persegi 3? Tidak ada yang tarjih dalam bentuk-bentuk itu. Kemudian ada sesuatu yang lain yang yu'ayyin surahnya, yu'ayyin mahiyahnya. Dia menjadi api kah? Dia menjadi apa? Itu namanya apa namanya? Surah. Dan huyula jauhar, surah juga jauhar. Hadza qiyamul jauhar bil jauhar. Hadza madzhabil apa namanya? Falasifah. Hadza madzhabul falasifah. Mutakalimin tidak menyukai ini. Kenapa? Karena huyula wa surah itu menurut falasifah qadiman. Dia itu qadim. Dia itu apa namanya? Qadim. Wa yujad adillah ala itsbatil huyula wa surah. Takallam alaihi falasifah di dalam kitab Hidayatul Hikmah. Insyaallah kita akan baca Hidayatul Hikmah lil Abhari dalam kuasa akan datang yang masih lama itu. Jadi mutakalimin tidak suka itu. Mutakalimin menggunakan jawahir wal farad. Kenapa? Agar mereka tidak terikut terikut wave-nya falasifah. Imam Tiftazani dalam kitab beliau Syarhul Aqaid Nasafiyah mengatakan wa fi itsbatil jawahir fardah najatun min dulumatil falasifah. Yani kalau Anda bisa mengisbatkan jawahir fardah, Anda bisa selamat daripada dulumatil falasifah. Apa dulumatil falasifah? Isbatul huyula was surah. Karena lawazim huyula was surah ini tidak sesuai dengan akidah Islamiyah. Oke, sekarang beberapa ulama mutakalimin melucuti lawazim-lawazim yang tidak sesuai. Ya huyula was surah tapi tidak qadim. Masalahnya apa? Tidak ada masalah. Aku tidak setuju dengan jawahir wal fardah. Dalil-dalilku tak matching dengan ini. Saya akan tetap amik huyula wa surah, tapi saya nak revisi agar sesuai dengan kitab was sunnah. Boleh apa tak? Boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Sudah saya katakan huyula wa surah jawahir fardah laysa min usuluddin. Anda nak cakap huyula wa surah sila, nak cakap jawahir farad juga sila. Ada lagi yang mengatakan khutut mustaqimah, khututul mustaqimah fa'iqah, superstring teori. Sila. Tidak ada masalah. Yang penting ada beberapa usuluddin yang tidak bisa Anda yakni al-alam hadis, silahkan. Nah, alam hadis ini, alam ini terbuat daripada huyula, surah, jauhar, arot, khutut mustaqimah, roti, sambal, sila. Saya tidak ada masalah. Apapun madatul alam yakunu hadithan. Sila. Dalam banyak dalil-dalil yang telah digunakan, apakah dalil khutus alam yang paling kuat atau ada dalil yang lebih kuat lagi? Semuanya kuat. Dalil imkan kuat, dalil khutus kuat, dalil nidham kuat. Akan tetapi masalahnya bukan kekuatan dalil. Akan tetapi masalahnya lawazim wal ahkam al mustafadah minad dalil. Hukum-hukum dan lawazim-lawazim yang bisa kita amik daripada dalilul hudus lebih kuat daripada dalilul nidham, lebih kuat daripada dalilul imkan. Dan muqaddimahnya dalilul hudus itu lebih badihi daripada dalilun nidham. Contohnya dalilun nidham itu yustakmal li itsbatil ilm, bukan li itsbati wujudillah. Setelah ada ilm, la yumkin al ilm illa an yakuna qaiman bil jauhar. Wadih ya. Jadi al-asl fi dalilin nidham li isbati sifat. Summa yantakil min isbati sifat ila isbatil dzat. Dalilul hudus tidak, al-asl fi dalilil hudus li isbati wujudid dzat. Kemudian min dalilil hudus juga bisa kita amik beberapa sifat. Jadi dalilul hudus isbatus sifat, summa isbatu hal hudus isbatu dzat, summa isbatus sifat. Dalilun nidham isbatus sifat faqat wa yalzam bi thubuti sifat subutit dzat. Lah subutit dzat bi thubuti sifat itu bukan daripada dalilun nidham. Itu daripada dalil yang
lain bahwasanya as-sifat la yumkin an yakuna an takuna qaimatan binafsiha la budda an takuna qaimatan bil jauhar. Karena lawazim dan lawazimnya dalil hudus lebih banyak dan muqaddimahnya lebih kuat, mutakalimin lebih suka. Kenapa? Karena bisa difahami oleh semua orang. Wa fawqa hadza huwa dalilun qur'ani. Dalilun qur'ani. Apakah dia yakin? Yakin. Lah dalilul nidham juga yakin? Yakin. Semuanya sama-sama qat'i semua. Akan tetapi lawazimnya tidak sebanyak dalilul hudus. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi. Sila. Habib, untuk tagoyurnya arad musyahadah, boleh juga kita gunakan dalil akli, yaitu sekiranya a'yan itu kosong daripada arad, ia akan menjadikan a'yan itu tidak diam dan tidak bergerak dalam masa yang sama. Tapi bukanlah dalil ini akan kembali semula kepada musyahadah, karena mewujudat itu ada yang tidak bergerak dan tidak diam seperti zat Allah, dan perkara ini tidak masalah. Dan apakah tidak bergerak dan tidak diam itu tanakut? Karena tidak diam. Dari awal saya mengatakan ini untuk dalilul hudus. Dalilul hudus. Kita tidak cakap pasal Allah, kita cakap pasal alam. Kita cakap pasal apa namanya? Alam. Yakni tanakut hanya terjadi kepada sesuatu yang mungkin an yatra alaihil harakah was sukun, tapi sesuatu yang lain mungkin an yatra alaihil harakah was sukun tidak tanakut. Karena itu saya cakap dalilul hudus untuk hudusil alam, bukan untuk hudusi zatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, i'tirad ini tidak bisa, karena dari awal kita mengatakan hal ini dalilul hudus hanya untuk alam, dan alam itu masih wallah. Jadi Anda memasukkan Allah di dalam dalilul hudus itu offset, karena dalilul hudus untuk alam. Dari awal fardul mas'alah fil alam wal alam siwallah. Anda masukkan alam kepada Allah, tanakut. Karena bagaimana? Allah masih wallah, pelik kan? Allah siwallah. Ayo. Apakah amrun i'tibari itu bisa disebut wujud juga? Tapi tidak. Amrun i'tibari itu bukan wujud ya akhi. Amrun i'tibari itu adam. Sudah dikatakan daripada awal, di dalam dunia ini imam mewujud atau makdum. Ya sudah. Amrun i'tibari masuk dalam kategori makdum. Cuma dia intizaknya daripada perkara yang wujud. Ubas laksar walakol. Tidak ada, hal itu tidak ada. Adapun beberapa kelompok, beberapa asatidah yang ada di Nusantara itu mengatakan bahwasanya tidak bisa amr i'tibari ini masuk daripada dia itu bukan makdum, dia itu sungguh. Saya tak paham ya nih. Jangan Anda memaksakan istilah-istilah pondok kepada orang-orang yang bukan pondok. Tapi jelaskanlah ilmu kalam itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Sungguh itu mewujud atau makdum? Apa makna sungguh itu apa? Itu kan terjemah ta'aluk dalam bahasa Melayu kan. Tapi apakah dia masuk kategori wujud atau makdum? Walaksar walakol, ya imma anta taqul annahu wujud, ya imma taqul annahu makdum. Lah dia itu sungguh. Ya ini anta tusbitul ahwal. Anta tusbitul ahwal. Wa man yaqul anna amrun i'tibari min qabilil ahwal. Hal-hal semacam ini yang saya itu nak jelaskan beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya nih di dalam masalah amrun i'tibari. Akan tetapi yabdu anna kalam saya tidak difahami dengan sempurna. Saya tidak tahu, mungkin kesalahan ada di saya karena saya tidak bisa menjelaskan dengan sempurna, atau kesalahan kepada orang-orang yang tidak memahami ilmu kalam ini dengan baik. Sangfur, sangfur, orang-orang yang masih mubtadi di dalam ilmu kalam berbicara dengan masalah-masalah yang saya rasa bukan masalah yang susah sangat ya. Ini masalah mutawassit ya nih. Amr i'tibari itu mewujud atau ma'dum. Anta cakap semuanya. Mutakalimin yang ahli sunnah, murid-murid Syekh Said. Anda akan cakap apakah amr i'tibari daripada mewujudat? Semua akan cakap la laisa minal mewujudat. Apakah dia daripada makdumat? Naam, dia daripada makdumat. Ila annahu mustambatun, mafhumnya daripada perkara yang wujudi. Istimbat atau intizak daripada perkara yang wujudi tidak menjadikan perkara itu mewujud. Dia tetap menjadi perkara yang makdum. Dia makdum ada di otak saja. Ma yakunu fid dzihn huwa makdum ya akhi. Fil kharij wal makdum. Kita natakalam amma huwa mawjudun fil kharij. Oh,
Amr i'tibari itu mewujud fid dhihin, yakni maknanya ta'alluq mewujud fid dhihin, yakni oh ya sudah, qudrah makdur ta'alluq, yakni ketika Allah itu nak menciptakan sesuatu, Allah memerlukan ma fi dhihnina, semacam itu Anda memahaminya? La ya akhi, hada saya rasa fahmun sakim, yakni fahmun sakim. Kita cuma mengatakan amr i'tibari itu perkara yang mewujud fi dhihin, dengan arti qudratullah mewujud. Makdur juga mewujud. Daripada dua perkara ini yang mewujud, nastambit mafhuman akhor, yang hanya ada di otak, namanya ta'alluq. Tapi ta'alluq tidak ada di dalam dunia nyata. Ma fil kharij la yujad illa sifat wal makdur, la aktsar wala akol. Bukan sungguh. Apa itu sungguh? Sungguh itu apa yang Anda terjemahkan di dalam apa yang Anda terjemahkan terhadap ta'alluq dalam bahasa Melayu. Kita ini mutakalim ya akhi. Anda temukan dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Apa dengan bahasa Inggris? Sungguh terjemahannya. Terjemahkan dengan bahasa apapun, tak kisah ya akhi. Wa mawjud min qabilil mawjudat amin qabilil ma'dumat wa faqat la aktsar wa aqal. Pas walakin subhanallah al-uqul tatafawat, ya. Al-uqul namanya tatafawat. Wallahu a'lam. Cuma saya tak ya potong ya. Ini punya apa namanya, nanti gaduh pula kat Facebook. Sila. Cukup? Jayidan. Kita akhiri sampai sini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.